Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, lanjut lagi. Terakhir kita udah sampai ke milih karakter. Viewnya kayak gini lah ya. Cuman yang backnya belum dibenerin. Milih karakter, next ya. Baru nextnya dong. Baru setelah itu bisa play. Oke, udah tahu udah aman. Bisa ke sini, play. Ada animasi masuk, tahan berapa detik langsung masuk ke in game nya. Nah ini dia. Oke, sekarang saya pengen kita ngedandanin untuk apanya ya? Ya udah pergerakan playernya aja kali ya. Pergerakan playernya dulu, jadi biar dia bisa jalan-jalan sambil nggak jalan ya, lari semua ya. lari terus berhenti gitu aja kali ya. Oke, kita bikin untuk code-nya. Ya, player movement script. Ini kita bikin yang simple aja. Belum terhubung ya. Oke, ini saya butuh script yang buat hadap-hadapnya. Pakai mouse. Ya, oke. Unity masuk ya. Objek udah paling yang itu dulu aja kali ya. Yang pergerakannya dulu. Nah, dan atas bawahnya. Jadi ini nggak tahu deh kita mau ngesetnya sebagai apa ya, RTS apa RTS. Jadi view-nya view kayak view sama interaksinya apa sama kayak Dota gitu. Jadi nanti kita klik di situ, klik dia nanti datang soalnya gitu. Berarti pakai navmesh ya, atau ya viewing tadi third person. Ini bebas aja sih ya. Kalau third person gini kan berarti ya kita kontrol pakai HSDW. Kalau gamenya kita arahin ke mobile, paling di sini ya ada semacam hover. Oke, kita untuk desktop aja dulu ya, yang gampang. Oke, kita yang third person aja dulu. Movementnya itu harus ditempelin ke si objek, ke si playernya tuh. Terus playernya itu ada di sini kan. Nah ini ya. Ya boleh langsung dari sini, sini terus itu boleh via script. Boleh via script. Via scriptnya gimana? Nah, ketika si hero sudah instantiate, kemudian attach bla 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 bla. Nah, ini terserah apa kita mau add script itu. Add script player movement untuk yang TPS. Kemudian kalau nge-add itu berarti hero-nya ya, dot add. Kemudian player movement. Oke, ya gitu doang. Kemudian movementnya ya saya arahin dulu ke sini karena saya pengen setiap pergerakan itu yang dipakainya bukan apa ya, bukan transform ya, bukan ini, tapi main transformnya. Intinya biar apa sih ya, sebenarnya biar menghindari kita ngubahin aja sih, kita ngubah yang transform tadi gitu. Oke, saya simpan ke awake aja, main transform sama dengan transform. Nah, kemudian yang bisa awake bisa start, tergantung sih. Oke, void
movement. Oke, nanti kita gambar di sini ya. Wah, sini gambar aja nih, data update movement. Perbedaan let update, fix update sama update, googling aja. Biasanya gini aja sih patokannya. Kalau update itu biasanya dia itu runtime yang di dalamnya itu mengenai variabel. Kalau let update atau fix update ya, saya lupa. Fix update kali ya. Kalau fix update itu fix update itu dia lebih ke physicsnya, my transform, translate gitu, tapi nilainya didapat dari sini gitu. Kalau mau disamain biar nggak pusing lah ya, nanti aja deh, bingung saya ngejelasin itu nanti. Oke, ini movement aja langsung ada. Nah, nanti itu yang bergerak itu adalah variabel. Kita lihat dulu ya. Variabel ini mana ini? Oh, ada di sini soalnya. Ya, variabel Z untuk ke depan, berarti forward ya vektornya. Kemudian untuk ke pinggir, ya jadi cuma X sama Z doang. Berarti saya tangkap X, itu didapat dari input get axis. Kayaknya langsung aja ya, row 01 doang. Ya, ini horizontal. Kemudian float set input get axis row vertikal. Ini dikalikan di total aja biar nggak terlalu 1 atau 0 gitu. Jadi ada secondnya lah, milisecond. Nah, barulah dia masuk ke posisinya. Jadi dia harus nambah nih kayak vector 3, posisi baru itu adalah ini vector 3 X, Y nya 0 ya, 0 apa ya, biar amat sih gini. Oke. Dia nggak bisa increment soalnya. Oke. Ya, nanti harus ke implementasi si scriptnya di objeknya. Oke, kita cek dulu untuk objeknya. Nah, ini udah scriptnya udah implementasi. Kemudian kita coba gerakin ya SDW. Ini saya gerakin W. Ya, ini W. Kemudian ini X. Ini ke kanan, ini ke kiri, ini ke belakang. Oke. Tapi ini kayaknya kurang cepet ya kalau lari. Nah, sekarang harusnya dia sambil lari ya. Nah, ceritanya gitu. Nah, gitu. Tapi kayaknya mau jauh ya. Emang segini ya bagusnya. Nah, dia nggak terlalu cepat enggak gitu. Oke, udah segitu aja dah. Oke, nah kalau dia bergerak berarti mainnya ini ya, boolean ya. Boolean. Ya, kalau dia bergerak, nah ini untuk get value-nya. Kemudian ini terus ini animasinya kayaknya. Oke. Nah, kalau nggak salah
aksis throw itu ketika dipencet itu 1, kalau nggak dipencet itu 0. Jadi kayaknya dia gini aja deh, kalau x-nya tidak 0 atau z-nya tidak 0, nah, maka jadi artinya dia bergerak lah, mau ke x atau mau ke z gitu ya. Nanti mah x-nya doang kali, kalau ke pinggir mah nggak tahu, nanti lihat aja deh. Soalnya ini animasi cuma terbatas dia, mati, attack, lari, sama idle. Ya udah, yang ada aja nih. Pokoknya kita bahas prinsipnya aja. Oke, jadi kalau x-nya nggak 0 atau z-nya nggak 0, jadi dia bisa ke kiri kanan atau atas bawah atau dua-duanya benar gitu ya. Maka ini lakukan animasi lari. Ini adalah animasi gitu. Oke. Nah, dari mana dapatnya? Tadi dari yang si ininya. Nah, ininya nih, animator. Jadi boleh sih langsung get animator atau mau dilempar dulu sini juga silahkan. Animator, my animator. Kayaknya di sini aja kali. Oke, my animator sama dengan get component animator. Oke, nah di sini ya caranya my animator dot set ya, berarti set boolean, namanya itu lari. Set boolean lari. Gini nggak sih? Tadi sini udah lah. Oh ya, sama dengan true. Nah, ini tuh tujuannya untuk menghidupkan si nilai true ini. Kemudian kalau dia set idle, berarti set larinya jadi false. Kemudian ya udah gitu doang, nggak ada idle. Ya harusnya dia dari lari itu langsung ke idle. Jadi ya run terus ke idle ya. Oke, kita coba ini. Oke, siap. Mana orangnya? Oke, 1, 2, 3. Oke, berhenti. Cus. Sip. Nah, ini ke pinggir ya. Harusnya nanti kalau ke pinggir kita mainin dia ngarah ke ngarah ke kanan aja kali ya. Gitu nih kan. Sip, berarti ini untuk maju, ini untuk mundur. Kemudian kalau nyerangnya sekalian dilihat attacking gitu, menyerang, attack. Oke, attack, berarti dia cari dulu. Oke, siswa di sana. Attack itu terjadi ketika pakainya aja kali ya, pakai buat get key down, spasi kali ya, standar bisa. Nah, berarti my animator dia set trigger ya, ini kan trigger ya, menyerang. Menyerang. Oke, cobain aja. Nanti kayaknya ini bakal banyak restrictionnya nih. Ketika lari, boleh nggak dia klik atau tekan tombol spasi nih. Oke, ini kalau bebas gitu ya, menyerang spasi, just nanti menyerang. Oke, saya masuk dulu, kemudian kita pilih spasi. Nah, ini nggak bisa ya, aman ya. Tapi kalau spasi, lah, maju, touch. Nah ini, jadi dia kayak nabung gitu, kayak nabung aksi, spasi, sekali doang ya. Pengennya gimana nih? Nah, kalau pas ini dia nyerang gitu ya, klik, harusnya dia berhenti dulu kayak, terus nyerang gitu ya. Bisa nggak sih? Nyerang. Ya nyerang tadi itu ya. Nah kalau dia tadi lagi nyerang terus lari. Oke, balik lagi. Terakhir itu unitnya error, tapi ya sekarang kita lanjutin ya untuk movementnya. Jadi sekalian deh, kalau kita
udah pilih karakter, terus main di game, terus kita bikin movementnya. Setelah movement nanti kita akan masuk ke item kali ya, untuk upgrade si informasi-informasi yang ada di setiap hero, atau di hero yang memiliki atau yang mengenai item tersebut, khususnya di hub HP, health point, kemudian damage, armor, dan seterusnya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, game kita ini sekarang itu baru sampai, untuk pergerakannya ya, baru sampai ini doang berarti ya, maju, terus saya attack, nanti dia langsung attack. Terus kalau saya attack dan saya majuin, nah gini jadinya. Terus ini. Oke, nanti kita coba lakukan beberapa penyesuaian. Yang pertama, mungkin kalau saat dia attack nggak bisa maju gitu kali ya. Oke, kita cek ke code-nya untuk player movement script. Nah, ini dia. Oke, code-nya itu adalah yang ini. Jadi kalau ada inputan space, kemudian dia menyerang ya. Emang kita baru ngebatasinnya ketika ada input, sedangkan saat functionnya update, nah ini movement sama attack ini selalu dipanggil gitu. Makanya ketika movement kita pijit atas, atau attacknya kita pijit duluan, kemudian movementnya kita pijit atas, itu akan tereksekusi dua-duanya gitu. Makanya hasilnya seperti yang kayak tadi, nyerang, nggak gerak kaki gitu ya, tapi tangan doang animasi nyerangnya, tapi dia bisa maju gitu. Oke, nah sekarang kita batasin ini. Oke, saat attack dulu yang pertama kita akan cek apakah state animator adalah lari atau mati kali ya, atau ya kayaknya dua ini doang. Soalnya kalau lagi idle kan aman ya. Ini kan kalau nggak salah cuma ada 4 state doang kan, idle, run ya gitu. Oke, kita udah dapet animatornya, kemudian kita get komponen, animator, terus get info. Animator yang mana ya? Ini array. Oh ini nih. Nah ini nih. Returns the animator state info with the information on current state. Oke, kita ambil, terus indeksnya ke 0 ya. Length ini cari durasi doang, loop cuman boolean, apakah dia looping state tersebut kali ya, gitu. Oke, mana ya yang lihatin? Nah ini kayaknya nih, is name. Jadi does name match the name of the active state in the state machine. Nah ini dia berarti ya. Oke, berarti ini tuh kita akan lakukan serang kalau dia lagi lari. Nah gitu, berarti dia nggak boleh nyerang. Oke, lari itu kalau nggak salah run. Oke, run, kemudian udah gini doang. Oke, dan ini returnnya dari statement ini adalah boolean. Oke, saya lemparin dulu ke sebuah variabel, kemudian kita lihat dulu aja kali ya, debug log. Oke. Oh, saat attack ya. Oh iya, saat attack. Tapi harus attack gitu maksudnya, karena ini kan diaksesnya saat attack. Oke, apa-apa, kita cek aja. Nah ini false, kemudian kita coba lari. Di collapse aja kali ya, biar ketahuan. Oke, saya nolin dulu. Nah ini ya, ini state untuk runnya lagi true nih yang dieksekusi. Kalau udah dia false lagi nih, runnya dia nggak ngegenerate lagi. Oke, ternyata ini dapat udah. Nah sekarang kalau gitu berarti masuk ke if aja kali ya. If my animator run, kalau iya bener berarti dia return. Jadi nggak akan sampai ke sini lah gitu ya, keburu ditangkis sama si check state-nya run. Kalau ini sih kayaknya pas dia attack, pas dia lagi lari ya, ya pas dia lagi lari terus attack,
Kan asalnya kan dia ketika diberhentiin langsung nyerang ya. Nah ini udah enggak ya, enggak nyerang. Oke, saya space. Oke, udah enggak ya. Sip. Kalau nyerang ya bisa. Berarti nyerangnya harus lagi keadaan diem ya, nggak dipencet sih itunya. Oke, nextnya adalah, oh ini tambah ini, lari apa mati. Oh ya kan mati nggak akan mungkin ya, soalnya kan di sini attack itu terjadi, nggak akan mungkin dari death ke attack gitu. Tapi kalau dari attack ke death itu mungkin ya, mungkin terjadi. Ini kondisinya juga seperti itu. Oke. Ya, oke, berarti nggak usah, aman, karena secara mekanisme mati nggak akan masuk. Nah sekarang kita coba benerin yang movement. Nah maksud saya yang ini, jadi dia attack tapi kita langsung majuin gitu, gini, just. Nah ini kita akan handle ini. Oke, berarti movementnya ya, movement akan terjadi kalau attack lagi nggak main ya, berarti masih sama kayak gini. Oke, ambil, tarik, just. Apakah state sedang menyerang? Oke, jadi kalau dia sedang menyerang kemudian ditekan maju, dia akan ngecek ini. Nah dia akan return, artinya nggak akan tereksekusi yang bawah sini, jadi keburu ketangkis sama dari sini. Oke, kita cek. Oke, saya attack dan majuin. Nah ini dia udah aman. Nah ini saya tekan terus majunya nih, jadi saya tekan terus tanda panahnya, attack, tanda panah atas. Nah gitu. Oke, aman ya. Oke, nah sekarang saya pengen ngebenerin yang mana ya. Nah kayaknya kiri kanan nggak usah gini kali ya. Kiri kanan itu cuman ngedep rotasinya doang kali ya, jadi gambarannya kurang lebih gini kali. Nah gini, terus kalau pijit kiri gini, gitu aja lah ya, seperti itu. Terus kalau gini, oke, kita cobain ke yang rotasinya dulu. Oke, berarti di movement kali ya, karena saya butuh nilai ininya nih. Ini kan nanti yang diinputin horizontal atau vertikal kan. Kiri kanan itu tadi masuknya yang horizontal ya. Oke. Untuk rotasi kayaknya saya butuh satu variabel ya. Ya kita lihat nilainya nanti di inspektor. Nilainya float rot y, gitu aja ya. Rotasi y. Kemudian sini aja ya, sebenarnya bisa sih dibikin fungsi lagi. Oke, get y rotation. Oke, saat apa? Saat nilai x nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Tapi tadi ada kiri ada kanan ya, saya belum ngecek nih kalau nilai kalau nilai z itu sekarang di berapa sampai berapa gitu, x. Oke, kita lihat dulu ya. Oke, ini masih 0, kemudian saya pijit kanan. Oke, nilainya dari 0 sampai, nggak sampai 1 ya, sampai 0, pokoknya positif aja. Kalau udah berhenti, kalau ke kiri negatif ya, berarti if nya cuman positif apa negatif doang ya, jadi nggak akan pernah nyampe 1 nih. Ya udah, berarti kalau dia positif, nah gitu. Oke, kalau dia positif hadap kanan atau rotasi ke kanan. Kalau dia ngadepnya ke kiri berarti, oke, saya pakai LSIF aja ya, takutnya kepijit dua-duanya nih. Kan suka ada aja ya user yang tester seperti itu ya, tapi terserah deh, ini gamenya mau gimana. Kalau dia kepijit dua-duanya ya artinya nggak 0 ya, itu mau seperti apa. Oke, rotasi ke kiri. Nah, rotasi ke kanan berarti saya harus nambahin nilai rot y dengan satu satuan gitu ya. Kalau rotasi ke kiri
Berarti saya harus nambahin ke harus ngurangin ke 1 kan. Oke, kita cek aja langsung ke inspektor di si hero nya. Oke, kita cek hero nya. Nah, ini dia nilai rotinya. Nah, ini dia. Oke, kemudian kiri. Nah, dia ngurangin ya, tapi kayaknya kalau hitungannya derajat kencang banget deh. Oke, saya kaliin dia dengan time.delta time. Tapi kayaknya pelan banget ya, per detik kali ya. Sedangkan kalau derajat kan harus rada cepet tuh. Jadi kayaknya ini dibikin variabel aja deh. Road speed dengan 15 kali ya. Nanti kita paling atur-aturnya di sana. Road speed. Oke, kita lihat dulu aja deh ininya. Atau langsung aja kali ya diterapin ke si itunya. Oke, untuk gear rotation berarti dia akan terjadi kalau nilai X nya itu tidak sama dengan 0 gitu ya. Ya di luar ini kali ya, ini animasi, tapi ntar dulu deh handle nya. Oke, kalau gini berarti apa ya, my transform dot rotation sama dengan quaternion Euler ya, ini kali ya, yang berubah nilai y nya doang, roti doang. Oke, cobain. Oke, kita sekalian lihat sininya. Nah, ini dia ya, untuk perubahan rotasi ini udah ada. Nah, itu abaikan dulu aja ya ininya ya, animasinya. Ini udah ada, udah siap. Sebenarnya dia maju ya ini tuh ya, seperti itu. Nah, oke ya, udah ya, kayaknya udah bener. Jadi code ini ini ya, jadi ini tuh terjadi saat nilai kiri kanannya itu dipencet lah gitu ya. Nah, berarti si transform dot rotation nya, jadi rotasi si transform yaitu si player movement kan ada di hero nya ya. Nah, dia nilai rotationnya itu ngambil dari sini, dari Euler nya. Settingannya emang kayak gini sih, pakai Euler itu returns rotation dot rotate bla 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 gitu. Soalnya untuk sistem rotasi di Unity itu cukup banyak, ada Euler, ada rotation, ada apa lagi, ada rotate, dan banyak lah. Nah, sedangkan untuk nilai variabel parameter di Euler-nya itu ada 3. X-nya muter enggak, Y-nya muter enggak. Kalau nggak muter, X sama Z-nya ya udah paling dia di nolin gitu. Oke, nah sekarang ini untuk ubah arah rotasi hero ya. Oke, udah get your rotation. Ya berarti ini nilainya dipakai di sini. Jadi ini dulu eksekusi, kemudian ini. Oke, gitu ya. Nah, sekarang kayaknya tadi ketika pijit kiri kanan ini ada yang aneh deh. Maksudnya nggak usah animasi lari kali ya. Jadi saat apa X-nya ditekan mah ya udah biarin aja diam. Jadi dia hanya bergerak saat Z-nya doang berubah gitu, lari. Oke, hasilnya kayak gini. Oke. Nah, ini ke depan, nah ini ke kiri kanan. Jadi dia cuma ngadep doang. Oke. Nah, cuman ini ada yang aneh. Kalau dia ngadep harusnya kan nggak gerak ya. Nah, terus saya pijit atas gini jadinya. Nah, gini dia. Harusnya dia larinya ke sono ya. Gitu. Nah, ini terjadi terus ke kiri kanan ya, berarti emang ini tuh masih ada dampak
dari ini. Nah ini dia, convert value to position. Karena kalau kita pakainya vektornya posisinya dari x, y, z, tidak berdasarkan arah, saat itu rotasinya kemana, maka tetap dia akan dilihatnya itu ininya yang berubah gitu. Secara mekanisme itu benar gitu. Mekanisme x, y, z atau vektornya itu sendiri itu benar. Nah kita lihat ya, x-nya ya, ini x-nya aman, z-nya aman, y-nya aman gitu. Nah ini, oke, kita ngadep ke sini ya. Saya pijit ke atas itu harusnya cuma nilai z-nya doang yang nambah. Ini bener ya secara mekanisme koordinatnya gitu. Terus kiri kanannya, nah ini cuma berubah ininya doang. Nah tapi untuk code-nya kita nggak pas gitu. Karena untuk code yang model seperti ini tidak memperhitungkan untuk masalah si rotasinya. Sebenarnya ada di Unity yang paling simple banget untuk rotasi. Oke. sorry ya, banyak gangguan. Oke, baik. Masuk ke yang code untuk pergerakan. Jadi kalau tadi sebelumnya kita menggunakan vektor. Jadi yang berubah itu adalah x dan z-nya yang tergantung dari nilai ini ya. Penambahan posisinya. Nah, akibatnya itu adalah ketika kita hadapkan si hero-nya udah bener ya, Euler rotasi y-nya ke arah mana gitu ya. Namun secara mekanisme sih bener ya, x-nya kalau ketika dipijit ke kiri kanan itu bener berubah, ke atas bawah berubah juga. Tapi dari sisi fisiknya itu nggak bagus lah. Oke, di video sebelumnya ya, di tayangan yang sebelumnya seperti itu. Nah, untuk yang code Unity untuk pergerakan itu tetap pakainya posisi dan dia tambah itu diangkut dari translate-nya, direction-nya. Nah ini direction-nya itu harus melihat vektor forward-nya. Jadi forward itu sumbu z lah ya, lokalnya sumbu z dari ini kan code-nya ada di player movement ya, player movement ada di parent si hero-nya kan. Nah berarti arah rotasi y dari si parent-nya gitu. Tinggal nanti dikali untuk pergerakannya aja, dikali si z-nya ya, dikali z-nya. Oke, time delta time di sini udah ada, jadi kita nggak usah nambahin lagi time delta time di sini. Nanti jadinya makin kecil. Oke, z-nya tadi udah kita lihat per 0,03 dan seterusnya. Nah, di sini itu udah di set untuk nilai perubahan z-nya itu di 0, sekian lah ya, 0,0 dan seterusnya. Nah, kita tambahkan dia terhadap posisinya saat itu. Gitu. Oke, langsung aja kita lihat hasilnya kayak gimana. Jadi pakainya transform direction. Oke. Oke, nah ini kita pijit atas aman, kita pijit kiri kanan. Nah ini, kemudian kita pijit lurus atau yang Z-nya, yang vertikal ya. Nah ini dia. Nah ini, kalau kita kombinasiin antara ke depan sama ke kanan, nah jadinya gitu dia, seperti itu. Oke, kayaknya ini mekanismenya udah aman. Terus nyerangnya juga, ini saya pijit spacebar enggak, kecuali dia berhenti, dan kita pijit spacebar. Nah kayak gitu. Oke, terus apalagi ya mekanismenya? Paling kita coba mainin CMOS kali ya. CMOS, jadi kameranya kita coba kita coba main gini nih. Tapi dia rotate-nya nanti ke pivotnya terhadap si parentnya nih. Jadi bukan gini sih, bukan gini, tapi terhadap parentnya nanti, terhadap si ininya. Kalau mekanismenya gimana ya? Lokal pivot ini gitu. Oh enggak ya. Ya, kita akan coba jadikan si nilai atau si Roman de clone ini atau objeknya sebagai center dari si kameranya. Jadi dia kalau dilihat dari atas harusnya dia muter hadap ini gitu, muter terhadap itu, terus ngadepnya selalu ke arah hero nya gitu.
Oke. Caranya gimana ya? Ya, oke. Di sini saya coba iseng nyari tadi rotate. Jadi kuncinya Unity rotate around parent-nya gitu. Di sini ada rotating a child around its parent. Oke, pas banget ya. Oke, I got a small spare that's parented to a larger spare and I just need it to rotate around the larger spare z-axis. Intinya dia pengen inilah, kurang lebih gitu ya. Oke, kita langsung aja dah to the point, ke code aja kali ya, lebih enak. Oke, di sini ada transform.rotate around. Public void update transform rotate around ke parentnya nih, ke posisi parentnya. Oke, kita cobain aja kali ya. Kita coba ini di sini aja dulu ya, di update function. Bukan player maupun ya, tapi kamera ya. Oke, kita coba masuk aja di sini, kamera rotate around. Tadi itu oh ya, my transform berarti dot rotate around. Oke, aksisnya sama poinnya. Nah, ini poinnya berarti oh, kamera ya, harusnya nyari kameranya dulu nih. My transform, kemudian apa? Find child by name. Oke, find child by name. Langsung ke by name-nya. Namanya adalah bentar ya. Oke. Kemudian ini dan ini. Nah, ini ya, main kamera. Oke, by name ya. Masuk by name, find ini. Nah, itu. Ini tuh baru yang transformnya doang. Dot rotate around. Nah, ini. Kemudian cari dianya. Kebetulan si main kamera yang ini kan scriptnya karena ada di parent ya. Kemudian kita arahin ke si anaknya, dan anaknya poinnya itu ngarah ke si dianya sendiri. Jadi ya dianya sendiri ya, my transform dot position. Oke, kemudian nah pakainya kayaknya yang ini ya. Vektor ya, kita cobain ini aja kali ya. Vektornya ke sumbu Z, sumbu Y. Vektor up. Kecepatannya, ini kecepatan ya. Oh ya, float angle-nya ya. Angle-nya adalah rotate speed. Paling pakainya gimana ya? Bebas dulu kali ya. 2 lah dikali. Oke, time dot delta time. Oke. Ini udah. And to determine the distance from the parent object, simply set the transform relative ke parent. Oh, ini jaraknya. Oke, ini kalau mau ngitung ke jaraknya ya. Jadi ini harusnya seakan-akan dia ngurangin gitu. Oke, kita nggak apa-apa, ini aja dulu dan kita coba lihat dulu hasilnya. Oke. Ya, masuk ya. Nah, ini dia. Jadi secara koordinat ini, nah ini si parent tuh si kamera tuh udah ngerotate dia ke sana. Gitu ya. Udah rotate ke sana, rotate local around. Kalau dicepetin ya berarti cepet aja kali ya. Ini 2 kayak atau ya, kita coba kali ini aja ya, rot around speed. Oke, ini bikin variabelnya di serialize aja. 15 kali ya. Oke. Ya, biar kelihatan aja sih. Oke, nah ini dia. Kemudian kalau saya kencengin, dia makin cepet ya. Kalau saya kecilin, bahkan negatif. Negatif gitu berarti ya. Oke. Ini lumayan berubah ya. Ininya apa? Redang ngagok. Oke.
Oke, nah sekarang udah ketahuan kan ya ininya nih. Nah sekarang kita coba pakai posisi mouse ya. Jadi kalau mouse-nya ke sini, ke batas yang paling ujungnya, nanti dia ngerotate sendiri gitu. Jadi dia nanti ngerotate sendiri. Nah gimana cara cari? Ya biasa googling aja deh. Oke, mouse detecting edge kali ya, atau edge of screen. Oke, tes. Oke, ini ya bisa sih, cari aja deh. Kalau video kayaknya rada lumayan lama. Coba cari ini. Tapi kita coba pakai bikin fungsinya dulu kali ya. Oke, ini saya bikin fungsi namanya kamera rotating around. Nah, gitulah. Oke, saya bikin metodenya. Nah, ini. Oke, masuk itu ya. Masuk ini. Nah, tinggal kita atur ininya, vektornya up bener. Tinggal atur. Nah, ini rotasi ininya. Rotasi ini harusnya nanti didapat dari nilai kursor yang terletak di edge-nya. Kalau ke kanan berarti arahnya kanan, positif. Kalau kita simpan kursornya ini di kiri, berarti nanti ke kiri dan negatif. Tapi kita lihat dulu untuk codingan yang detecting kursornya. Nah, ini dia. Oke, screen height, mouse position. Oke, berarti mouse position nih. Mouse position. Oke, kita cari dulu mouse position, nggak usah pakai dulu ya. Coba cari aja dulu, debug, log, mouse pos. Kita dapatnya dari input mouse position, vektor ya. Oh ya, vektor ya. Oke, masuk ke Unity. Oke, kita coba debug. Nah, ini dia. Nah, ini kita coba nggak pakai collapse lah ya. Oke. Ketahuan nih 00-nya di mana? 00 di sini ya. Ini 0. Nah, ini. Pokoknya sekitaran sini X-nya itu di 23. Kalau dia ngadep ke sini kurang dari 30 kali ya. Kurang dari 30 sama lebih dari 1000 ya. Ya udah. Berarti emang kita pakainya ini aja nih, screen.height-nya. Wah, lumayan nih. Oke, kita dapetin nilai-nilainya dulu aja kali ya. Ini screen-nya berapa sih? Debug log width-nya itu dapat dari screen.width. Oke. Kemudian height-nya screen.height. Oke. Kita cek. Oke. Ini 1920 ya. Tadi tuh kalau nggak salah di 30 ya. 30 kurang dari 30 sama lebih dari 1900. 1800 lah ya. Oke, X-nya di sana ya. Nah, sekarang kita pengen tahu ini tuh berapa persennya nih. Berapa persennya dari 1920. Ya, kita bisa apa ya? Bisa pukul rata dia dengan screen.width. Nah, ini dia. Oke, kita coba lihat ini dulu proporsinya dulu ya. 1920. Oke, ini tuh di sekian persen nih. Oke, berarti ini kita pasangnya di berarti ini tuh adalah screen.width dikali 0, kayaknya 05 aja deh, nggak 30 ting. Oke, dah. Kemudian nah yang ini dia, ini screen.width kali 19.800 dibagi
1940. Oke, 92% lah ya. Nah itu dia. Oke, kita coba terapin ke code-nya, atau jadiin variabel dulu aja float. Ya, saya pengen masih tetap pantau ya di levelnya apa, di levelnya inspektor, jadi pengen tahu batas max x. Nah itu, kemudian float batas min x. Nah itu, oke, wk nya nggak usah dipakai. Kemudian nah ini dia. Oke, batas min x itu didapat dari screen .width dikali 0,05. Oke, batas max x sama dengan screen.width dikali 0,92. Oke, ya itu. Nah terus kita coba apa ya, ngedebug itu, ngedebug. Ini nyalain aja, nyalain, tapi yang di sini dimatiin. Ini nyalain aja deh. Oke, masuk. Nah ini if input mouse position x, kalau dia kurang dari batas min x, nah ini berarti coba debug kiri. Oke, gitu ya. Terus nggak apa-apa kali ya, gini juga, soalnya nggak akan mungkin keduanya kan ya. Position kok ya sih x nih. Kalau dia lebih dari batas max x berarti debug log kanan. Oke, kita coba ya. Kita coba lihat hasil debugnya. Oh, sini sih. Oke. Oke, jadi ini nanti yang ke debug itu bakal banyak ya, bakal ada mouse pos gitu, nggak apa-apa, itu kita jadi perbandingan aja. Nah ini ya mouse pos. Nah ini, oke. Kita sekarang masuk ke tadi itu kiri ya. Oke, kiri kita coba lihat kamera rotating around tuh udah kepanggil belum ya? Oh ini udah ya. Kiri, oke. Ah ini nih udah masuk nih satu. Kok di sana sih dia? Oh gini kali ya, salah. Gimana sih? Oh ya, kelihatan ya. Ini karena masalah kursornya doang, saya nggak bisa nge-clear nih. Ya udah, ini masih aman. Jadi yang terdeteksi kiri itu jika sampai sini. Nah ini dia. Oke, aman ya. Terus kita coba lihat yang kanannya. Nah ini dia. Oke, semua udah terdeteksi. Tinggal kita masukin nilai yang ada di sini, sehingga nanti ini tuh terpengaruh dari if yang kita lakukan pembatasan di wilayah ininya tadi ya, around speednya gitu. Oke, simpelnya sih around speed aman gitu ya, 0 kali ya. Oke gitu. Kayaknya ini else if aja deh ya, else if masuk, biar nanti dia ngeset lagi jadi 0 nih si rotate around speednya. Oke, ini berarti rotate around speed ditambah berapa ya, 10 kali ya, 15 aja lah. Pakai ini deh, rotate around speed. Nah ini dia road speednya. Road speed dipakai di di sini ya. Rotate around speed. Aduh, ya udah lah. Gini aja dulu kali ya, biar kelihatan dulu aja si code-nya ngefek nggak gitu.
Nah gitu, berarti rotate around speed min plus 15, dan sisanya ketika dia else nggak kemana-mana, berarti rotate around speed itu set sama dengan 0 gitu. Oke, kita lihat ya. Bismillah. Oke, kalau ini berhasil, ini yang terakhir ya berarti untuk mekanisme hero nya, soalnya nggak ada loncat, paling mati doang ya. Ya udah, mati ntar aja dah. Oke, ini 0, kemudian kita giniin, cus. Waduh, Oke. No, not 15. Misalkan 1 aja kali ya. Gitu dah, 1. Gila ya, pusing ntar playernya. Game apa ini? Gitu ya. Ini kebalik ya. Dan ini masih cepet ya. Ya, kebalik ya. Oke, ya udah, tinggal dibalikin aja, dan ini tinggal dibalikin aja. Berarti dia tinggal dikali time dot delta time. Dia rada smooth sih. Nah, gitu dia. Kalau 1 terlalu ini ya berarti tambah lagi. Tapi dia increment kan ya saat dihadapkan si mouse-nya ke sana gitu. Oke, kita lihat ya. Aduh, laun pisan. 3 lah ya awalnya. Ya, ini bisa jadiin variabel lah. Ya. Oke, semoga nggak crash. Ya, oke, dia udah bisa lihat, dan dia increment cepet. Tinggal kita batasin sih itu cepatnya mau segimana gitu. Oke, nah ini juga. Oke, ketika kita iniin, nah segini, kita bisa lihat kemana-mana sih ya berarti ya, si ininya. Nah ini kalau diarahin, dibantu sama itunya. Ya, kita coba lihat ya si karakternya dari depan banget. Nah ini, kalau dia pijit atas, berarti dia harusnya larinya ke arah bawah ya. Iya, aman ya. Oke, udah aman. Oke, sip. Oke, mungkin mekanismenya sampai situ dulu. Nextnya kita masuk ke tetap di in game, tapi nanti kalau nextnya coba ini deh ya, coba langsung ke item. Jadi ada upgradable item. Untuk database rencananya saya mau pakai SQLite aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.